3, 2, 1. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, hadirin yang menonton. Kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Saya biasa bikin video-video tentang Bandung. Di video kali ini kita akan bahas korupsi di Bandung. Sebagai pengantar, saya sudah tinggal di Bandung itu 10 tahun. Saya rasa saya ingin berbagi informasi, bukan mendiskredit pihak-pihak tertentu atau tokoh-tokoh tertentu, namun ini sebagai informasi, bahan pembelajaran, reminder bahwa kota Bandung itu adalah kota yang rawan korupsi. Bukan hanya di kota Bandung, tapi juga di Bandung Raya. Sebelumnya kita kan sudah tahu ya, kalau Bandung itu kan Bandung Raya. Bandung Raya itu isinya ada empat ya. 1 Kota Bandung, 2 Kabupaten Bandung, 3 Kabupaten Bandung Barat, dan 4 Kota Cimahi. Nah, 4 wilayah ini tergabung dalam Bandung Raya. Empat-empatnya punya DPRD masing-masing, punya wali kota masing-masing, punya kantor pusat pemerintahan masing-masing, dan punya wilayah masing-masing. Nah, kita langsung aja ke pembahasan. Jadi awal mulanya itu kan saya tinggal di Subang, Kabupaten Subang. Pernah juga saya tinggal di Lebak Bulus, Jakarta. Pada waktu itu saya berpikir, di Subang sering korupsi, sering tertangkap OTT KPK bupati atau pejabat pemerintah daerahnya. Lalu saya berpikir, kalau Bandung harusnya sih aman ya, karena kotanya sejuk dan lebih terkesan kota kreatif, kota rapi, kota smart, kota ini inu lah. Namun dalam prakteknya setelah saya tinggal 10 tahun di sini, justru Bandung itu yang rawan korupsi. Kita sebut ya, mulai dari kota Bandung dulu deh. Kota Bandung dulu pada Darosada. Korupsi apa? Korupsi bansos. Sudah menjalani masa hukuman ya. Lalu yang terbaru kemarin, Pak Yana Mulyana. Korupsi apa? Korupsi Bandung Smart City proyeknya. Selanjutnya kalau kita ke kota Cimahi. Nih, kota Cimahi itu dari awal berdiri, setahu saya sih, dia itu wali kotanya OTT KPK guys. Mungkin hampir hat-trick ya OTT-nya. Dulu Pak Itok Tohia, tulisannya Itok Tohija. Dulu korupsi pasar dan proyek, seperti proyek pasar Ciberem dan pasar atas. Terus ada juga wali kota Cimahi, namanya Pak Ajai Muhammad Priyatna, AM Priyatna. Itu proyek rumah sakit ya, rumah sakit Kasih Bunda Cimahi. Ini Cimahi itu ya kecil, lebih banyak sih dipimpin oleh mungkin dominan militer ya pemimpinnya, karena memang dari zaman Belanda kota ini tuh lebih banyak basis militer, makanya banyak asrama, banyak fasilitas militer di kota Cimahi. Nah, tadi Bandung, Cimahi, selanjutnya ke Bandung Barat. Bandung Barat juga sama guys. Jadi Bandung Barat itu waktu awal berdiri itu 2008, dipimpinnya itu sama Pak Bupati Pak Abu Bakar. Nah, Pak Abu Bakar ini ditangkap KPK atas kasus juga ya. Saya kurang tahu kasusnya apa, tapi yang jelas dia itu menjabat 2 periode lalu ditangkap. Kemudian kan ada wakilnya, saya lupa lagi nama wakilnya siapa. Terus sampai wakilnya berakhir masa periode, kan ada pemilunya itu ada ketua DPRD-nya nyalonin jadi Bupati Bandung Barat, namanya AA Umbara. Jadilah si AA Umbara Sutisna ini, si bapak ini ya. Kemudian setelah menjabat jadi bupati, kena juga OTT KPK. Dugaan korupsi bantuan COVID-19. Jadi kota-kota ini jujur aja rawan korupsi ya guys, bahkan kota Bandungnya sendiri. Selanjutnya
Eh, Coba nih saya cari. Saya rasa hal-hal tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme ini dari dini dari kita sendiri tanamkan bahwa kita hanya boleh memakai, mengkonsumsi, mengutilisasi sesuatu hal yang milik kita. Jangan memakai sesuatu hal yang bukan milik kita. Kalau misal kita nih pegawai bekerja, hak pekerja apa? Cuti, ya pakai cutinya. Hak pegawai apa? Gaji, pakai gajinya. Hak pegawai apa? Misalnya ada lembur, pakai lemburnya, dikonsumsi. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dari dini markup biaya, lalu mengkonsumsi hal-hal di luar hak kita, memang awal-awal dari kecil, mungkin nominalnya kecil, nanti akan membesar, dan itu akan berdampak buruk ketika kita memegang jabatan atau tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin kalau teman-teman hanya sebagai kepala UPTD, kepala dinas, mungkin tidak akan kelihatan. Tapi kalau teman-teman nanti semakin karir meningkat, nanti mungkin jadi sekretaris daerah, jadi wakil bupati, jadi bupati, tanggung jawabnya lebih besar. Highlight atau sorotan dari pemerintah pusat juga lebih besar. Monitoring sorotan dari pemerintah provinsi juga lebih besar. Jadi kita harus preventif, harus menjaga diri, karena nama baik itu mahal, teman-teman ya. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan haram yang mencelakakan diri kita sendiri. Karena senikmat-nikmatnya makanan adalah makanan yang halal, senikmat-nikmatnya rumah adalah rumah yang halal. Tidak apa-apa meskipun kecil, hanya cukup untuk keluarga kita dan istri, tidak begitu mewah, tapi kalau halal kita akan tenang memakainya, apalagi kalau mewah dan besar. Kayaknya soal korupsi itu aja deh, karena saya kalau cari-cari di Kabupaten Bandung tidak menemukan ya, atau belum menemukan OTT KPK di wilayah Kabupaten Bandung. Saya rasa memang kalau kita mulai karir politik atau teman-teman ingin perubahan yang lebih baik, harus dari mana? Jujur aja harus dari diri kita sendiri. Memang kalau kita masuk menjadi anggota legislatif berupa DPD, DPRD, bahkan mungkin jadi eksekutif, jadi bupati, itu kan sulit, biaya politiknya mahal. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari diri kita sendiri. Caranya apa? Ya kalau kita kerja ya dikerjain gitu loh. Kalau kita punya amanah, tolong tanggung jawab. Jangan berusaha memakai sesuatu di luar hak kita. Dari hal-hal yang terkecil, guys. Misalnya kalau kita melihat ada uang jatuh bukan milik kita, jangan diambil. Hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal seperti itu, guys. Karena kalau kita mulai menjaga diri, mulai menjaga tindakan KKN dari diri kita sendiri, ya semoga teman-teman kita juga mengikuti. Karena kalau kita berbuat buruk, apalagi sampai tindakan kriminal, tindakan pidana, melanggar hukum,
mungkin kita yang akan ditangkap, yes, namun efek moral, efek lainnya itu adalah nama baik keluarga rapuh, nama baik keluarga hancur, mungkin keluarga istri kita, suami kita, anak-anak kita akan menanggung malu atas perbuatan kita. Jadi memang kita menjalani kehidupan penuh dengan tekanan sosial bahwa kita harus kaya, harus punya rumah mewah, harus punya kendaraan mewah, harus bergaji tinggi, berpenghasilan tinggi. Tapi teman-teman, hal itu semua akan menjadi sia-sia dan mencelakakan diri kita sendiri apabila kita mengakuisisi atau memperoleh semua harta tersebut dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang ilegal. Ya, kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi perlindungan, diberi kekuatan agar selalu mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar, saran, kritik, dan lain-lain. Sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Thanks for watching.